mungkin karena udah banyak yang join, kita mulai aja ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ida Nurdika. Kebetulan, bentar, maaf. Eh, mungkin tadi maaf ya sedikit terganggu. Perkenalkan kembali, saya Ida Nurdika. Kebetulan untuk pertemuan tutorial malam kali ini, saya akan mengajar eh, materi biologi, materi pelajaran biologi tentang genetika. Mungkin sebelumnya eh, perkenalan dulu ya, mungkin dari teman-teman boleh yang mau memperkenalkan dirinya untuk eh, on mic. Ada yang mau memperkenalkan dirinya? Saya ya, Bu. Boleh. Saya gimana perkenalannya, Bu? Nama saya Imelda dari kelas 11 paket C. Segitu. Salam kenal. Boleh. Ya, salam kenal. Asalnya dari mana? Kalau boleh tahu. Saya dari Tasikmalaya sih ya. Dari Manang Jaya juga asalnya, Bu. Mananjaya. Oke. Selanjutnya ada yang mau perkenalan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil dan asal dari Tasik. Oke. Ada lagi atau langsung aja ke materi? Mungkin langsung aja ya, karena takut kemalaman juga. Sebelumnya izin untuk share ke grupnya. Ini. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait genetika gitu. Sebetulnya ini materi kelas 12, tapi mungkin masih bisa gitu untuk kelas 10 dan 11 juga. Sebelumnya ada yang tahu apa itu genetika? Tahu apa yang terlintas ketika mendengar kata genetika? Keturunan. Turunan bisa, boleh. Ada lagi? Oke, betul ya. Genetika itu berhubungan dengan keturunan gitu ataupun pewarisan sifat gitu. Jadi genetika itu salah satu bidang biologi yang mempelajari yang membahas terkait pewarisan sifat. Tuh.
atau itu keturunan cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat dari induk ke keturunan melalui gen gitu. Makanya di situ kata kuncinya itu gen, makanya disebut genetika. Nah, eh, konsep gen sendiri itu adalah unit pewarisan sifat yang terdapat pada kromosom. Nah, setiap gen ini mengandung informasi untuk membentuk protein yang mempengaruhi sifat tertentu pada organisme. Nah, pada kali ini mungkin akan nanti membahas terkait cara-cara persilangan gitu dalam pewarisan sifat. Nah, itu penulisan gen pada pewarisan sifat itu gen dilambangkan dengan huruf gitu. Nah, yang pertama itu ada huruf besar. Nah, huruf besar ini melambangkan gen dominan atau gen dominan ini gen yang sifatnya kuat gitu. Contohnya ada penulisan M besar, B besar, T besar. Nah, kemudian ada juga penulisannya dengan huruf kecil. Nah, itu penulisan untuk gen resesif. Nah, yaitu gen yang sifatnya lemah gitu. Contohnya itu penulisan M kecil, B kecil, dan T kecil. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah nih dalam genetika. Yang pertama itu ada mungkin tadi gen tentu saja, terus ada alel yaitu gen yang berpasangan. Nah, kalau gen tadi itu ditulisnya satu huruf saja, kalau alel ini ditulisnya dengan dua huruf. Contohnya itu M besar N besar, M besar dan M besar M kecil, terus M kecil M kecil. Nah, kemudian ada juga istilah parental atau P, yaitu sebagai induk dalam proses pewarisan sifat. Terus ada juga istilah gamet, yaitu sel kelamin jantan atau betina yang membawa setengah gen induk dalam pembentukan gamet. Nah, terjadi segresi atau pemisahan alel secara bebas, yaitu bisa disebut dengan hukum segregasi. Nah, kemudian ada juga istilah filial gitu, yaitu keturunan. Kemudian ada istilah homozigot dominan. Nah, homozigot dominan ini eh, merupakan alel yang terdiri dari dua gen dominan. Nah, contohnya tuh ada misalnya M besar, penulisannya itu ada B besar. Kemudian ada juga istilah homozigot resesif, yaitu alel yang terdiri dari dua gen resesif. Nah, penulisannya itu ada huruf kecil itu M kecil, misalnya M kecil, dan B kecil B kecil. Nah, ada juga istilah heterozigot, yaitu alel yang terdiri dari satu gen dominan dan satu gen resesif. Contohnya itu ada penulisan M besar M kecil dan B besar B kecil. Nah, sebelum lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ada Bu. Boleh apa? Kalau gadget itu apa ya Bu? Gen Z itu generasi gitu, sebutan generasi untuk yang udah sekarang gitu. Kalau Gen Z mungkin tahu mungkinnya yang kelahiran berapa ya? Kalau Gen Z itu bukan gen ya, tapi generasi gitu, sebutan untuk generasi. Misalnya kalau generasi yang sebelum Gen Z itu milenial yang kelahiran 2000 ke bawah gitu. Kalau Gen Z itu generasi ya, bukan genetika. Ada Satu yang lagi, lain? satu lagi Bu. Dilanjut, Satu lagi Bu. boleh. Selesaikan tuh. Ibu Nini ngobrol naon Bu? Ini terkait genetika, mungkin ini pengantarnya dulu gitu. Makanya mungkin nanti ini mungkin pengantarnya agak bingung ya, tapi kalau setelah contoh mungkin nanti akan lebih Itu mudah Bu, gitu.
Satu lagi pertanyaan Bu, Apa? itu yang memaksud yang disingkat itu contoh M besar, M kecil, B besar, B kecil itu maksudnya apa ya Bu? Oh, gini. Itu. Jadi contohnya, bentar. Nih, contohnya itu misalnya ada misalnya, bentar. Yang misalnya ini nih, yang misal kalau tadi M ya, M itu untuk kayak apa ya, singkatannya gitu. Kayak misalnya ini biji kuning disilangkan dengan biji hijau. Nah, biji kuning ini kalau misalkan tadi M, kalau misal sesuai huruf ya, biji merah dikalikan dengan biji hijau misalkan. Nah, itu nanti ditulisnya M besar. Nah, makanya tadi di situ ada contohnya M besar gitu. Jadi itu untuk mempermudah apa ya, perhitungan untuk persilangan gitu. Persilangan di sini itu istilah genetika itu dari nama atau gimana ya Bu? Iya dari bukan kayak apa ya, kan ini ada pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat itu pasti ada persilangan antara eh, apa namanya, keturunan, bukan keturunan, sifat dari orang tua yang diturunkan ke anak. Jadi sifat dari persilangan sifat dari ayah dan juga ibu misalnya gitu. Oh gitu. Jadi misalkan budak nah yang pedogo hurufnya gede kabeh Bu. Jadi sifat ini tuh kayak bukan apa ya, sifat sifat sikap gitu, tapi sifat yang kayak misal warna kulit gitu, terus misalkan warna rambut, terus panjang rambut kayak gitu. Kalau misal di tumbuhan tinggi tumbuhannya, pendek tumbuhannya, atau warna bunganya gitu. Oh, terus namun misal IJD punya ya mah IJD Bu. Boleh, Namun mun tadi dina segi warna kulit, kulitna bodas jeung coklat dihijikeun jadi kopi susu. bisa aja mungkin tergantung apa? Tergantung itunya bukan persilangan. Tergantung pewarisan sifatnya gimana. Apakah itu menggabungkan warna dari kedua orang tuanya, ataupun emang kadang memang pengaruh lingkungan juga bisa ya. Kayak misalkan sering panas-panasan gitu. Bisa. Mohon masih lanjut aja Bu. Soalnya gitu bingung eta mun negro hidung kabeh kumaha ya Bu. Oke, lanjut aja mungkin ya. Nah, ada istilah lain. Mungkin cukup apa ya? Ini ada istilah tentang genotip. Dalam genetika itu ada istilah genotip, yaitu kombinasi gen yang dimiliki individu untuk suatu sifat tertentu. Nah, gen ini tersimpan di dalam DNA yang tidak selalu terlihat secara fisik. Nah, setiap sifat ini memiliki genotip yang terdiri dari dua huruf. Tadi kayak contoh yang tadi, itu ada misalnya D besar, D kecil. Nah, itu untuk penulisan ya. Itu misalnya B besar itu untuk satu sel dominan, B kecil itu untuk satu sel resesif. Nah, dominan sendiri itu tadi sudah disebutkan, yaitu sifat yang kuat gitu, yang mendominasi. Kalau resesif itu yang lemah, jadi ditutupi oleh eh, yang mendominasi. Terus ada istilah fenotip, itu ekspresi atau tampilan fisik yang
tampilan fisik dari genotip yang bisa diamati gitu. Nah, dipengaruhi oleh genotip dan faktor lingkungan. Nah, contohnya tadi ada misalnya mata coklat pada genotip B besar, B kecil. Nah, itu untuk penulisannya. Nah, terus ada istilah gen dominan dan gen resesif. Nah, gen dominan ini akan menutupi gen resesif. Nah, eh, misalnya ada alel coklat dominan terhadap alel biru, sehingga individu akan memiliki mata coklat meski membawa gen biru. Misalnya orang tuanya ayahnya misalkan mata coklat dominan mata coklat. Nah, ayahnya mata coklat, kalau ibunya misalkan warna biru gitu. Nah, ternyata ketika anaknya lahir itu yang mendominasi anaknya itu memiliki warna coklat, berarti gen dari ayah mendominasi gen dari ibu gitu. Makanya menghasilkan anak yang matanya coklat gitu. Sebelumnya ada yang ditanyakan lagi? Atau langsung lanjut saja? Mending tarusan bu hiji-hiji tak aya ieu namina tah. Naros atuh ke Akadil. Pak bu Genotip apa? keheula bu aduh kedap kedap atusan 5 menit kabatur heula. Terus cini karena Google-nya. Nah, itu Teh Dela boleh. Genotip apa? Tahu ada yang bisa jawab gak? Tadi udah disinggung nih genotip. Kira-kira ada yang mesti ingat? Ibu izin menjawab. Boleh. Genotip ya Bu, genotip. Ya. Kombinasi gen yang dimiliki individu untuk suatu sifat tertentu. Betul. Betul ya, udah terjawab. Nah, untuk genotip itu benar. Betul tadi ya, ke suatu sifat yang dimiliki oleh individu tertentu. Wis kepala. Lanjut bu. Lanjut ya, ini terkait tentang Bapak genetika gitu. Nah, Bapak genetika ini ada yang namanya Gregor Mendel gitu. Ini tuh pokoknya orang luar negeri, Australia kalau nggak salah. Beliau ini pencetus pewarisan sifat gitu. Apa disebut Bapak genetika. Nah, beliau melakukan percobaan pada persilangan sifat pada kacang ercis, atau kalau secara bahasa Indonesia mungkin secara umum kita kenal mungkin kacang polong gitu. Nah, beliau ini melakukan percobaan gitu terkait pewarisan sifat kacang polong. Nah, dari percobaan tersebut, beliau menemukan menghasilkan suatu hukum yang disebut hukum Mendel yang dibagi menjadi dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, yang merupakan dua hukum penting yang menjelaskan bagaimana sifat dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, hukum Mendel ini memudahkan kita untuk memberikan pengetahuan, menjelaskan kepada kita bagaimana sifat dapat diwariskan dari generasi ke generasi.
Nah, yang pertama itu ada hukum Mendel 1 atau yang disebut hukum segregasi. Nah, dalam hukum Mendel 1 ini, setiap individu memiliki sepasang alel untuk setiap sifat. Nah, saat pembentukan gamet atau eh, saat pembentukan gamet, alel dipisahkan sehingga gamet hanya membawa satu alel untuk setiap sifat. Jadi, ketika proses persilangan ini, suatu individu hanya mendapatkan satu gen untuk setiap sifatnya, satu pasang gen. Nah, contohnya itu pada persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat berbeda. Contohnya pada persilangan kacang ercis biji kuning yang disilangkan dengan kacang ercis biji hijau. Nah, untuk ininya sendiri itu P1-nya misalnya tadi kita ambil inisialnya kuning gitu ya. Itu misalnya yang mendominasi itu yang kuning ini. Berarti penulisannya itu huruf besar. Nah, huruf besarnya misalnya Kak besar disilangkan dengan karena yang mendominasi, jadi ditulis juga di sini Kak. Jadi K-nya tapi dengan huruf kecil, yaitu Kak kecil, Kak kecil. Nah, akan menghasil untuk gametnya sendiri, yaitu untuk biji kuning itu Kak besar, untuk biji hijau itu Kak kecil. Nah, untuk hasil persilangannya antara biji kuning dengan biji hijau itu akan menghasilkan jadi Kak besar dikali dengan Kak kecil. Nah, akan menghasilkan Kak besar, Kak kecil. Karena di sini yang mendominasi adalah Kak besar, yang diambil adalah sifat yang mendominasi, jadi di apa di yang jadi akan menghasilkan biji yang kuning gitu. Tadi yang disebutkan sebelumnya gitu. Karena di sini yang mendominasi kuning, jadi untuk hasil di sini itu walaupun misal ada K kecilnya, karena yang kuning lebih mendominasi, maka hasilnya akan biji kuning gitu. Terus misalnya dari persilangan yang F1 ini, atau filiasi dari satu ini, yang pertama, hasil persilangan yang pertama dikalikan hasil persilangan yang pertama akan menghasilkan misal nih F1 kan hasilnya K besar, K kecil. Nah, dikalikan dengan K besar, K kecil lagi. Nah, akan kita bisa lihat gametnya itu K besar, yang ini, sama K kecil. Nah, yang ini juga sama, K besar sama K kecil. Nah, untuk persilangannya sendiri lebih mudah dibuatkan tabel gitu. Jadi gamet yang awal itu Kak besar, Kak kecil, kemudian yang ini juga sama karena di sini juga sama Kak besar, Kak kecil. Nah, untuk tabel yang pertama itu yang Kak besar disilangkan dengan Kak besar akan menghasilkan Kak besar, Kak besar. Nah, untuk yang tabel kedua itu Kak kecil disilangkan dengan Kak besar akan menghasilkan Kak besar, Kak kecil. Nah, untuk yang baris pertama kedua itu Kak besar disilangkan dengan Kak kecil juga akan menghasilkan Kak besar, Kak kecil. Nah, untuk baris yang terakhir itu Kak kecil disilangkan dengan Kak kecil akan menghasilkan Kak kecil, Kak kecil. Nah, perbandingan genotipnya itu tadi ini di sini ada tertulis Kak besar dibanding Kak besar, Kak kecil. Karena ini sama, jadi dituliskannya satu saja. Terus ada Kak kecil, Kak kecil. Nah,
ditulis di sini juga. Nah, itu perbandingannya ini Kak besar ada berapa? Di sini ada 1. Terus Kak besar Kak kecil ada berapa? Di sini ada 2. Nah, terus ada Kak kecil, di sini ada berapa? Ada 1. Jadi Kak besar 1 dibanding Kak besar Kak kecil 2. Terus ada Kak kecil yaitu 1. Jadi perbandingan genotipnya itu 1:2:1. Terus ada perbandingan fenotip yaitu sifat yang terlihat gitu secara fisik. Nah, tadi Kak besar itu berarti biji kuning gitu. Karena yang mendominasi itu kan huruf besar ya. Jadi hasilnya biji kuning. Nah, untuk Kak besar Kak kecil itu juga sama karena yang mendominasi itu biji kuning. Terus ada Kak kecil karena dua-duanya Kak kecil yaitu sifat yang resesif gitu. Karena ditulisnya juga Kak kecil maka hasilnya itu biji hijau. Nah, jadi perbandingan fenotipnya itu kuning tadi ada berapa? Ini di sini Kak besar ini 1, 2, 3. Jadi dihitungnya yang Kak besarnya saja. Yang awal, Kak besar awalnya saja. Jadi ada 3. Nah, untuk yang hijau itu ada 1. Jadi perbandingan fenotip atau tampak secara fisiknya itu ada 3:1. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Atau udah dipahami? Siap, Bu. Udah, Bu. Oke, mungkin dilanjut dulu ya. Nah, tadi kan ada hukum Mendel 1. Nah, selanjutnya itu ada hukum Mendel 2. Nah, hukum Mendel 2 ini sering disebut hukum asortasi bebas. Nah, dalam hukum Mendel 2 ini, gen-gen yang mengatur sifat berbeda akan diwariskan secara bebas. Nah, hal ini akan menghasilkan variasi kombinasi sifat pada keturunan. Jadi, kalau dalam hukum Mendel 2 ini lebih kompleks gitu, lebih rumit gitu. Nah, untuk persilangannya sendiri itu ada pada persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat berbeda. Kalau tadi monohibrid itu satu sifat berbeda, kalau dihibrid itu dua sifat persilangan dengan dua sifat berbeda. Nah, contohnya itu ada misalkan persilangan bulat kuning, bentuk bulat dengan warna kuning, disilangkan dengan bentuk kisut dengan warna hijau. Nah, bentuk bulat dengan warna kuning ini menjadi gen dominan, maka ditulisnya B besar sama K besar semua. Jadi yang bulat itu B besar, yang kuning itu K besar. Nah, kalau yang resesif atau yang gen yang lemah itu ditulisnya B kecil dengan K kecil. Nah, untuk gametnya sendiri itu akan menghasilkan karena di sini ditulisnya satu saja, jadi B besar, K besar. Nah, untuk yang resesif itu B kecil dengan K kecil. Nah, untuk hasil persilangannya itu akan menghasilkan B besar dikali B kecil. Jadi B besar B kecil, kemudian K besar disilangkan dengan K kecil. Jadi K besar K kecil. Nah, itu akan menghasilkan
bukan buah, kacang dengan apa? Dengan biji bulat, dengan bentuk bulat dan warna kuning. Karena di sini ada sifat yang dominan, yaitu ditulis di sini B besar dan K kecil. Nah, jadi tadi yang dominan kan bulat, jadi di sini akan menghasilkan bulat dan kuning gitu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Sebelum dilanjut, ya untuk T1 ini tadi udah disebut ya, itu parental. Disingkat karena untuk memudahkan, jadi disingkat itu T di sini. Terus untuk F ini jadi hasil dari persilangan istilahnya itu ditulis F gitu. Atau filial. Lanjut aja mungkin ya. Eh, nah, untuk persilangan hibrid dari hasil tadi F1 itu kan tadi menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, itu biji bulat warna kuning disilangkan juga dengan biji bulat warna kuning. Nah, akan menghasilkan gamet. Gametnya itu ada B besar, K besar. Yang ini dikalikan yang ini. Disilang, ditulisnya yang ini dengan yang ini. B besar, K besar. Terus B besar, K kecil. Terus B kecil, K besar. Terus B kecil, K kecil. Nah, yang ini juga sama karena di sini disilangkan dengan sifat yang sama, yaitu bulat warna kuning. Nah, untuk persilangannya, hasil persilangan yang kedua ini cukup rumit gitu. Makanya di sini ada tabelnya. Di sini tadi gametnya kan B besar, K besar, terus B besar, K kecil, terus ada B kecil, K besar, terus ada B kecil, K kecil. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu sama juga B besar, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, B kecil. Nah, untuk cara menghilangkannya itu ini misalnya B besar, K besar ditulis di sini juga sama. Jadi yang awal dulu B besar, terus K besar, K besar akan menghasilkan sifat dominan karena semuanya huruf besar. Jadi tadi yang dominan itu bulat kuning. Nah, terus ini B besar, K kecil disilangkan dengan jajaran yang ini. Nih, yang ini dengan B besar, K besar. Nah, akan menghasilkan B besar, B besar, K besar, K kecil. Nah, itu juga menghasilkan sifat yang dominan. Karena di sini yang mendominasi itu yang ada yang mendominasi gitu. Karena si resesifnya terdominasi oleh yang dominan. Nah, ini akan menghasilkan bulat kuning. Tadi sudah disebutkan yang dominan itu bulat kuning. Terus di sini ada B kecil, K besar dikali dengan B besar, K besar. Nah, ini caranya juga sama gitu. B besar dulu, baru B kecil. Terus di sini K besar, K besar. Nah,
Jadi B besar, B kecil, K besar, K besar. Nah, di sini juga mendominasi. Jadi hasilnya itu bulat kuning. Terus yang ini juga sama caranya. Yang ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yang ini ya dikali disilangkan dengan yang ini. Itu menghasilkan juga sama bulat kuning. Terus yang ini caranya juga sama. Jajaran sini B besar sama yang ini B besar, terus K besar sama K kecil itu bulat menghasilkan yang dominan bulat kuning. Ini juga sama caranya. Nah, ini beda karena di sini eh, kalau yang B besarnya kan yang dominan itu bulat kan. Jadi menghasilkan sifat yang bulat. Di sini tertulis disilangkan dengan yang ini Kak kecil akan menghasilkan sifat yang resesif atau lemah. Di sini yang lemahnya itu tadi warna hijau gitu. Jadi menghasilkan bulat hijau. Nah, sebelum dilanjut ke kolom berikutnya nih, ada yang dibingungkan nggak cara persilangannya? Saya Bu, Boleh. eh, kan tadi teh persilangan anu hibrid sering di hibridnya Bu. Ya. Nah, maksud persilangan hibridnya teh disilangkeun teh kumaha Bu? Tes urin atau pas praktekna atau kumaha Bu? Bukan, jadi karena ini percobaannya pada eh, kacang polong gitu. Jadi misalnya kacang polong yang bulat, yang tadi bulat, yang bulat kuning nih. Si kacang polongnya teh bentuknya bulat, tapi warna kuning. Terus disilangkan dengan bentuk yang kisut atau yang gak bulat gitu. Jadi bulatnya teh kayak bergerindil sama itu teh warna hijau gitu. Jadi yang bulat kuning disilangkan dengan kisut hijau itu nanti akan menghasilkan bulat kuning karena yang mendominasinya itu yang tadi yang bentuk bulat dengan eh, warna kuning gitu. Oh, jadi hente Masih silangan ini hente termasuk antara individu dan individu gitu Bu. itu beda lagi. Oh, Itu beda lagi. sifatnya, ya kalau itu nanti ambilnya dari gen, misalnya tadi gen ayah sama gen ibu nih. Misal gen ayah warna matanya warna coklat, gen ibu warna matanya warna biru. Nah, disilangkan. Nanti anaknya akan Waduh. misalnya yang mendominasi nih si ayah. Jadi menghasilkan anak yang warnanya mata coklat gitu kayak ayahnya seperti ayahnya gitu. Oh, ya maksudnya kan tadi di awalnya persilangan antara individu gitu hartos terus langsung karena kacang koneng jeung nu hejo gitu. Jadi ada keliru Bu gitu maksud Nah, genetik. mungkin ini mm, karena mungkin Jadi tadi membahas, maaf ya, boleh boleh dilanjut dulu. jadi bingung nanti maksud pembahasan genetika di sini itu tentang contoh rujukan ke manusia atau umum gitu secara umum. Ini karena membahas tadi awal hukum Mendel gitu. Jadi hukum Mendel ini tadi mungkin contohnya percobaan dari eh, tadi yang namanya Gregor Mendel yang mencoba persilangan antara si kacang kacang polong gitu. Makanya di sini eh, saya juga membahas terkait hal tersebut gitu. Iya. Iya, terima kasih. Lanjut kembali. Oke. Mhm.
Ish. Tadi lanjut yang tadi, tabel yang tadi, mungkin udah cukup paham cara menyilangkannya gimana? Jadi cara menyilangkannya itu sesuai barisnya gitu, jajarannya gitu. Ini tabel ini hanya untuk mempermudah aja gitu. Nanti hasil persilangan misalnya tadi biji bulat kacang ercis warna kuning dengan biji bulat warna kuning juga itu akan menghasilkan kacang yang bulat kuning berapa gitu. Misalkan yang bulat hijau berapa, yang keriput kuning berapa, keriput hijau berapa. Jadi ini untuk membandingkan gitu. Hmm. Nah, lanjut mungkin ya eh, terkait mekanisme pewarisan sifat. Nah, tadi untuk pewarisan sifat itu, pewarisan terjadi penggabungan eh, gen atau penggabungan alel dari kedua orang tua saat pembuahan fertilisasi. Misalnya, tadi contoh sifat yang diwariskan seperti kalau pada manusia itu warna mata, warna kulit, bentuk rambut, tinggi badan, dan golongan darah gitu. Nah, kalau misalkan tadi pada tumbuhan, misalnya kacang, itu bentuk bulat, warna kuning, atau bentuk bulat, bentuk kisut, atau yang enggak bulat sempurna, warna hijau. Ataupun misal pada bunga mawar, misalnya ada mawar merah dengan mawar putih. Nah, kalau misalkan si tumbuhan itu disilangkan akan menghasilkan warna apa gitu. Jadi bisa menggunakan hukum Mendel ini gitu untuk mengetahui hasil dari persilangan antara mawar merah dengan mawar kuning misalnya. Tuh. Nah, untuk manusia itu eh, contohnya pewarisan sifatnya itu warna mata gitu, terus warna kulit, bentuk rambut, tinggi badan, dan golongan darah. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalkan kalau udah paham nih, tadi yang pembahasan sebelumnya, eh, boleh nih ada, kalau ada yang tahu gitu, soal nomor satu nih, misalnya seorang petani manggis melakukan persilangan tanaman manggis berbuah manis, itu ditulis dengan M besar, M kecil, dengan manggis berbuah asam. Ini M besar ya, dengan manggis berbuah asam, M kecil, M kecil. Nah, kira-kira berapa
perbandingan atau rasio kemungkinan munculnya tanaman manggis berbuah manis dari persilangan tersebut. Jadi persilangan antara manggis manis dengan manggis asam itu akan menghasilkan manggis manis berapa? Ada yang bisa menjawab? Ibu ini langsung jawab hasilnya aja ya? Apa Boleh, gimana? boleh, boleh. Licik na Google. Nah, tuh. Sok mihalaan wae na Google teh. Lagi ngetik. Boleh, sok. Abu tuh jadi abu. Gak apa-apa. Oke, jawab Dikasih aja, gak aku apa-apa. nggak jawab. Gak apa-apa, jawab aja nanti soalnya akan ada latihan, ada asesmen juga, jadi bisa, apa namanya, hitung-hitung latihan gitu. Kita bahas bareng-bareng gitu. Boleh, tadi Teh Dela mau menjawab. Lah, kedah dikerjakan lah. Bisa lepat ah jawabannya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini bisa pakai cara yang ini. Ada yang bisa jawab.
Gimana Teh Dela mau menjawab? Kalau misalnya tidak mau jadi menjawab, boleh nanti kita bahas bareng-bareng. Diketik bu, atau diketik. Duh kak itu suka sanes. Hilaf deui namina. Nami apa nak? Oh itu. Kabi. Betul. Ini akan menghasilkan sifat yang masing-masing sama ya. Karena tadi yang mendominannya itu M-nya cuma satu gitu. Jadi sama-sama menghasilkan jadi 50% gitu setengah-setengah. Tuh ya, terima kasih Teh Dela. Nah, Lanjut mungkin ini contoh yang untuk misalnya dua-duanya mendominasi, misal manggis berbuah, bentar, tadi salah soalnya deh kayaknya. Jadi misal manggis berbuah manis, M besar. Tapi tadi udah betul ya cara pengerjaannya, Teh Dela. Nah, ini untuk yang manggis berbuah manis, M besar, dengan manggis berbuah asam. Nah, persilangannya itu caranya gini. Jadi misal tadi M besar ya disilangkan dengan manggis asam. Tadi manggis manis M besar dengan disilangkan dengan manggis asam M kecil dengan gamet itu M besar. Terus yang ini M kecil. Nah, akan menghasilkan ini disilangkan dengan ini akan menghasilkan manis berbuah manis 100%. Jadi semuanya akan berbuah manis. Nah, terus yang F1 ini kita misalkan ingin menyilangkan kembali dengan F1 lagi. Itu M besar M kecil disilangkan kembali dengan M besar M kecil. Itu akan menghasilkan dengan gamet itu M besar M kecil. Terus yang ini juga sama M besar M kecil. Nah, hasil persilangannya akan menghasilkan yang ini dikali ini, disilangkan dengan ini, menghasilkan M besar atau manggis manis dengan misalkan dengan terus yang ini disilangkan dengan yang bawah ini M besar M kecil akan juga menghasilkan manggis manis karena mendominasi di sini ada sifat yang mendominasi gitu. Terus yang ini M kecil disilangkan dengan M besar itu juga sama seperti tadi manis-manis. Terus yang ini disilangkan dengan yang ini akan menghasilkan M kecil yaitu manis asam. Nah, Jadi anjing tambah terus. untuk hasilnya itu manis-manis ada 3, terus manis asam ada 1 perbandingannya. Jadi di perbandingannya itu 3/1. Kalau dipersenkan itu ini 3 dibagi karena totalnya ada 4 dibagi 4 dikali 100% akan menghasilkan manis-manis 75%. Nah, untuk yang manggis, mohon maaf ini salah tulis. Ini manggis asam. Nah, untuk manggis asam juga sama. Tadi kan ini hasilnya 1. Jadi di 1 dibagi 4 dikali 100%, yaitu 25%. Nah, kalau tadi yang dikerjakan oleh Teh Dela itu juga
sebetulnya betul ya dari cara pengerjaannya, tapi mungkin ada kesalahan soal ya dari saya tadi, mohon maaf. Tapi untuk pengerjaannya itu betul, cara persilangannya seperti itu. Gitu. Nah, misal untuk biar tahu nih persentasenya berapa. Tadi kan hasil dari Teh Dela itu M besar M kecil yaitu manis-manis ada dua, M kecil M kecil itu asam ada dua juga. Nah, karena di sini hasilnya kan empat ya. Nah, yang manis itu kan dua, jadi dua dibagi empat dikali 100%, yaitu 50%. Jadi yang 100 yang jadi 200 dibagi 4 kan berapa? 50. Nah, jadi persen, jadi 50%. Jadi setengahnya gitu karena ini sama-sama gitu. 2/4 itu kan setengahnya ya. Jadi 50%. Jadi dua-duanya itu akan menghasilkan 50%. Untuk cara pemilangannya itu betul gitu. Jadi kita harus memperhatikan juga dari soalnya itu M besar, M kecilnya gitu, karena nanti akan mempengaruhi perbandingan dari fenotip sama genotipnya. Nah, ini ada soal yang kedua. Ini contoh dari hukum Mendel 2. Ada yang mau menjawab lagi? Boleh angkat tangan. Apa dia? Apa dia sauna dengan jawab? Lah, ini yang nomor 2 nih. Jawab. Mau dijawab? Tanaman berbatang tinggi dan berbuah manis. TTM teman tapi mesra. TTMM. Oh, disilangkan dengan tanaman berbatang pendek dan berbuah asam. TTMM. Hah? Jadi ini Berapa tuh yang berapa dominan. Ini resesi. batang tinggi dan berbuah asam serta berbatang pendek dan berbuah manis apabila persilangan sampai F2. Oh, eta masih gana jawaban nanti ke Teh Dela. Raoseun eta mah, Bu. Gimana katanya Teh Dela? Kumaha Bu? Kenapa? Nih, ada yang sampai F1-nya nih. Ada yang bisa sampai F2-nya. Tadi kan di soal sampai F2 ya. Nah, kalau misal hanya F1-nya saja, nanti akan menghasilkan tanaman tinggi manis. Yaitu ditulisnya karena tadi persilangan yang apa? Yang tinggi manis dengan pendek asam itu menghasilkan tinggi manis dengan penulisan yaitu T besar, T kecil, M besar, M kecil. Nah, untuk persilangannya itu untuk menghasilkan F yang kedua itu persilangan yang kedua itu yang F1 ini disilangan dengan F1 lagi. Nah, ada Dan yang bisa?
Nah, caranya yang pakai di hibrid. Yang ini nih, tabelnya yang lumayan panjang. Lumayan banyak. Ada yang mau menjawab atau langsung kita bahas aja soalnya jawabannya? Langsung bahas aja, Ibu. Hmm, kita langsung bahas aja ya. Kalau caranya juga sama kayak yang pertama tadi, monohibrid, tapi ini lebih banyak gitu yang disilangkannya. Tadi kan hasil persilangan dari tanaman tinggi manis dengan pendek asam benar, itu menghasilkan tanaman tinggi manis dengan penulisan T besar, T kecil, M besar, M kecil. Nah, disilangkan lagi dengan T besar, T kecil, M besar, M kecil. Nah, dengan gametnya itu T besar, T besar, T besar, T kecil, M besar, T kecil, M kecil. Nah, yang ini juga sama, yang ke bawah juga sama. Nah, untuk penyilangannya itu yang kolam pertama dikalikan dengan baris pertama itu T besar dengan M besar disilangkan dengan T besar M kecil itu akan menghasilkan T besar, T besar, M besar, yaitu sifat yang dominan tadi yaitu tinggi manis. Nah, terus ada T besar, T kecil disilangkan dengan T besar, M kecil. Itu akan menghasilkan T besar, M kecil, yaitu sama juga tinggi manis karena ada sifat yang dominan, yaitu penulisannya huruf besar. Nah, terus ini juga sama gitu, T kecil, M besar disilangkan dengan T besar, M besar, itu akan menghasilkan tinggi manis juga karena ini ada sifat yang dominan. Di sini yang kayaknya itu mendominasi yang tinggi, M-nya juga yang manis, yaitu jadi tinggi manis. Nah, ini juga sama caranya yang ini, T kecil, M kecil disilangkan dengan T besar, M besar, yaitu menghasilkan T besar, T kecil, M besar, M kecil. Itu karena di sini ada sifat dominan, yaitu yang tinggi, dan di sini yang manis, jadi tinggi manis. Terus yang ini juga sama penyilangannya, yang jaran sini sama yang ini hasilnya juga tinggi manis. Terus yang ini, yang tengah-tengah ini agak berbeda karena yang awal yang T besar itu kan dominannya yang tinggi. Terus yang di sini disilangkan dengan M kecil, yaitu karena dua-duanya resesif, jadi yang resesif tadi kan yang asam gitu ya. Jadi di sini akan menghasilkan tinggi asam, terus tinggi dengan rasa asam. Terus yang ini
juga sama tadi penyilangannya seperti yang ini nih. Nah, ditulis T besar T kecil, M besar M kecil menghasilkan tinggi manis, yaitu yang mendominasi yang tinggi, terus yang manis. Terus yang ini juga sama hasilnya akan berbeda juga, yaitu karena di sini M-nya dua-duanya kecil, yaitu sifat yang lemah, yang resesif, yaitu tadi sifat yang lemahnya itu yang asam. Jadi di sini ditulis tinggi asam, tinggi dan asam. Di sini juga sama di jalannya ini disiangkan dengan yang ini akan menghasilkan T besar, T kecil, M besar, M besar. Dua-duanya itu ada ya sifat dominan yaitu tinggi manis. Terus yang ini juga sama, yaitu T besar, T kecil, M besar, M kecil, karena ada yang mendominasi, jadi hasilnya tinggi manis, yaitu yang dominan gitu. Terus yang ini, nah yang ini pendek karena yang mendominasinya itu ada T kecil gitu, yaitu sifat yang bukan dominasi, sifat yang resesifnya itu yang muncul sifat yang resesif yaitu yang pendek karena yang yang tadi sudah disebutkan gitu yang sifat gen resesif itu atau gen yang lemah itu ditulisnya dengan huruf kecil, jadi yang resesif itu tadi yang pendek ya, karena yang dominan itu yang tinggi, jadi di sini menghasilkan yang resesif tingginya itu yang pendek, terus rasanya itu M besar yaitu yang manis. Karena yang dominan di sini ditulisnya dengan M besar. Tuh. Nah, untuk yang ini juga sama disiangkan dengan yang ini. Nah, dua-duanya kan T kecil, jadi tidak ada sifat yang dominan. Dua-duanya resesif, yaitu pendek. Terus M-nya itu ada M besar, ada yang dominan. Jadi ditulisnya yaitu yang manis, yang dominan. Nah, ini juga sama. Di sini kan ada T besar, jadi yang mendominasi itu yang tinggi. Terus M besar sama M kecil mendominasi yang manis karena ada yang mendominasi di sini. Jadi utamakan yang mendominasi. Terus di sini juga sama T besar ke T kecil yaitu yang tinggi karena ada sifat yang dominan. Terus M kecil sama dengan M kecil juga yaitu asam karena sifatnya yang muncul resesif, dua-duanya huruf kecil. Terus yang ini juga sama T kecil yaitu sifat yang resesif, dua-duanya huruf kecil gitu. Jadi yang menghasilkan tanaman pendek gitu. Terus di sini ada M besar, M kecil karena ada sifat dominan, jadi menghasilkan rasa yang manis gitu. Jadi terus yang di sini T kecil M kecil disamakan dengan T kecil M kecil, semuanya itu huruf kecil. Yang T kecil itu sifat yang resesif, yaitu tanaman yang pendek dengan buah yang asam, karena di sini yang resesifnya kan rasa asam gitu. Semuanya kan ditulisnya huruf kecil gitu. Jadi sifat yang muncul yang resesif yaitu pendek asam. Nah, untuk perbandingan fenotipnya yaitu sifat yang tampak gitu, yaitu di sini ada tinggi manis, terus ada tinggi asam, terus ada pendek manis, ada pendek asam. Nah, perbandingannya berapa? Nah, untuk tinggi manis tadi ada berapa? Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi, yang tinggi manis itu ada 9. Terus yang tinggi asam ada berapa? Di sini 1, 2, 3. Nah, di sini ada 3. Jadi, tinggi asamnya ada 3. Terus yang pendek manis, di sini ada berapa? Nah, 1, 2, 3.
sama 3 juga. Jadi eh, ditulis perbandingannya itu 3. Terus ada pendek asam. Di sini cuma ada satu yang terakhir ini. Nah, itu jadi satu. Nah, jadi untuk perbandingannya itu ada 9 banding 3 banding 3 banding satu. Itu untuk perbandingannya. Nah, untuk eh, fenotipnya itu kan tadi tinggi manis, tinggi asam, pendek manis, pendek asam. Nah, bisa dilihat untuk perbandingannya di sini ada berapa gitu. Tinggi manis berapa, tinggi asam berapa, sama pendek manis berapa, terus pendek asam berapa. Nah, kemudian untuk totalnya itu eh, dari perbandingan ini harus dengan total 16. Jadi karena di sini tabelnya ada 16. Jadi sebisa mungkin perbandingan ini dengan jumlah seluruhnya itu harus sama gitu. Jadi dijumlahkan. Tuh. Untuk pembahasan buku Mendel mungkin cukup. Ada yang mau ditanyakan atau dibingungkan? Mungkin sambil bisa di screenshot juga ya untuk latihan. Nah, selanjutnya akan membahas tentang penyakit yang diturunkan. Ini untuk manusia gitu. Untuk manusia ini penyakit yang diturunkan itu bisa berupa buta warna, yaitu tidak bisa melihat warna dengan sempurna. Misalkan kalau kita yang tidak buta warna merah, kuning, hijau, biru itu bisa dibedakan, tapi yang buta warna itu di antara warna-warna itu ada yang tidak bisa dibedakan gitu. Untuk terus ada juga penyakit yang diturunkan hemofilia atau sulitnya pembekuan darah gitu. Misalnya ketika luka nih kan berdarah, nah itu si darahnya teh sulit untuk membeku gitu, sulit untuk berhenti itu penyakit hemofilia. Nah, terus ada sindrom Down atau itu penyakit yang kelebihan kromosom gitu. Nah, mungkin itu untuk pembahasan materi kali ini. Selanjutnya akan ada asesmen dan daftar absensi dan daftar asesmen dan daftar hadir bentar saya kirim di sini. Yang asesmen diisi juga ya itu untuk penilaian. Kayak untuk tutornya itu diisi pengelola PKBM saja ya. Udah absen semua. Hmm, mungkin itu tadi
ini ada asesmennya boleh diisi ya, nanti saya kirim ulang ke grup. Terus itu nanti materi juga udah saya kirimkan ya di grup. Kalau misalkan ada yang masih dibingungkan, boleh ya ditanyakan saja. Boleh ditanyakan di grup ataupun WA gitu ya. Mungkin ditutup saja. Terima kasih untuk semua yang hadir. Mohon maaf bila ada kekurangan gitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya untuk meninggalkan Zoom ini. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkota.com, Facebook PKB Malkota Manunjaya, Instagram PKB Malkota _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malkota.